Pintu teater 2 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Desa Windu Alit, sebuah desa terpencil yang jauh dari sosok hiruk-pikuk perkotaan. Pemandangan indah Gunung Merapi selalu setia menemani pagi setiap warga desa ini. Sama sekali tidak ada yang istimewa di tempat ini, bahkan desa ini masih jauh dari kesan modern. Rumah-rumah di sini masih dibangun dari kayu, bahkan listrik pun baru masuk beberapa tahun yang lalu, itu pun hanya cukup untuk lampu-lampu rumah. Wajar saja. Untuk keluar atau masuk ke desa Windu Alit, kami harus melalui jurang sejauh ratusan kilometer. Kendaraan bermotor hampir mustahil mencapai desa kami. Namun warga desa ini sudah terbiasa memenuhi kehidupan dengan hasil bercocok tanam. Uang? Maaf saja, benda itu tidak terlalu berharga di sini. Namaku Sekar, hanya perempuan biasa yang masih menumpang hidup dari orang tua. Keseharianku layaknya wanita desa biasa. Memasak, mencuci baju di sungai dan menimba air, bahkan kadang membantu di kebun bapak. Bu, Sekar ke kali dulu ya sebentar, mau cuci baju. Pamitku pada ibu. Iya, jangan lama-lama. Aku mengangkat cucianku segera menuju sungai. Semua hal di desa ini terlihat biasa saja, selain sebuah pantangan yang harus dipatuhi oleh warga desa ini, yaitu untuk tidak masuk suatu tempat terlarang di perbatasan desa. Warga biasa menyebutnya tempat itu dengan nama alas mayit atau hutan mayat. Dek Sekar, mampir, ucap Bu Retno yang sedang bersih-bersih di teras rumah. Njih Bu, saya cuci baju dulu, jawabku sekedarnya. Warga di sini memang sangat ramah. Hampir setiap berpapasan kami selalu memberikan salam atau sekedar perbincangan basa-basi. Duh mas, gimana ini? Terdengar suara wanita berbisik dari balik pepohonan dan tanpa sengaja sedikit perkataannya terdengar olehku. Kok bisa jadi gini sih? Terdengar suara seorang pria membalas ucapan wanita itu. Aku coba menghampiri, namun seperti sadar akan kehadiranku, mereka segera berlari meninggalkan tempat itu. Akhirnya aku tidak tertarik dengan urusan orang lain. Aku menyiapkan pakaianku dan segera mencucinya di sungai. Tak jauh dari tempatku juga terlihat beberapa ibu-ibu sudah lebih dulu sampai di tempat ini. Sekar, kesiangan ya? Tanya salah satu ibu di sana. Iya bu, tadi ibu nyuruh dulu bantuin masak, jawabku. Yowis, saya pamit dulu ya, lanjutnya lagi. Iya bu, hati-hati. Satu persatu ibu-ibu meninggalkanku di sungai, sampai akhirnya hanya aku sendirian. Segera aku menyelesaikan cucianku dan kembali ke desa. Sekembalinya dari sungai, desa terlihat begitu sepi. Namun samar-samar terdengar suara ramai dari balai desa. Aku segera menghampiri ke sana, dan apa yang aku lihat benar-benar bukan pemandangan yang biasa. Seorang wanita, itu adalah Laksmi. Ia tersungkur di tanah dengan tubuh penuh luka seolah dipukuli dengan sangat keras. Ini anakmu mas, anakmu, tangis Lasmi sambil memohon kepada lelaki yang telah memukulinya itu. Perempuan brengsek, ucap laki-laki itu sambil mencoba menghantamkan tinjunya lagi ke Lasmi, namun segera ditahan oleh warga. Jangan menjelek-jelekan suamiku, tidak mungkin suamiku mau dengan pelacur seperti kamu, ucap istri dari pria tersebut. Aswangga sang juragan ternama di desa ini. Sudah, bunuh saja, teriak salah seorang anak buah Aswangga memanaskan emosi warga. Jangan pak, bicarakan baik-baik dulu, ucap salah seorang warga. Sekali lagi pukulan yang keras menghantam Lasmi, dan wanita itu hanya diam berlutut sambil melindungi janin di perutnya. Sudah pak, sudah, jangan sampai ada yang mati.
Kalau memang terpaksa, usir saja dia dari desa ini, ucap kepala desa yang merasa takut dengan pengaruh Aswangga dan anak buahnya yang terlihat bengis. Baik, bawa dia, usir dia dari desa ini, perintah Aswangga kepada anak buahnya. 3 orang bertubuh besar dengan kasar menarik tubuh Lasmi dan menyeretnya membawa keluar dari desa. Tubuh Lasmi yang lemah tak mampu melawan dan hanya tangis yang terlihat dari wajahnya. Sudah beberapa minggu berlalu setelah diusirnya Lasmi dari desa. Beberapa kabar tidak baik tersebar di antara warga desa tentang pengusiran Lasmi. Anak buah Aswangga dikabarkan membawa Lasmi ke hutan terlarang di perbatasan desa, memperkosanya dan menghabisi nyawanya. Tidak satupun warga yang berani menanyakan atau memastikan kebenaran kabar burung tersebut. Semua berlalu seperti tak terjadi sesuatu, sampai sesuatu terjadi di malam bulan purnama. Suara gamelan terdengar tanpa henti sepanjang malam. Warga mencoba mencari sumber suara musik gamelan tersebut, namun suara itu berasal dari hutan desa. Saat malam sudah mencapai puncaknya, terdengar suara teriakan dari rumah Aswangga. Seorang bocah laki-laki mendobrak keluar rumah dan menari kesetanan mengikuti alunan musik gamelan. Warga yang melihat mencoba membantu Aswangga menghentikan anaknya itu, namun tariannya semakin mengerikan. Bocah itu tertawa, memutar kepalanya ke belakang hingga mematahkan lehernya. Aswangga mencoba menghentikan, namun tetap saja tidak mampu menahannya. Dalam kondisi seperti itu, bocah itu tetap bergerak, menari dan berlari menuju hutan. Warga ramai-ramai mengejar. Suara gamelan itu terdengar semakin cepat, hingga sosok anak laki-laki itu menghilang di tengah kegelapan hutan bersamaan dengan hilangnya suara gamelan yang berbunyi semalaman. Pencarian tidak mungkin dilakukan tengah malam, apalagi dengan penerangan seadanya. Akhirnya warga berjanji membantu Aswangga mencari anaknya itu di pagi hari. Singkat cerita, pagi menjelang, warga bersiap dengan peralatan seadanya untuk membantu Aswangga mencari anaknya. Namun sebelum masuk ke dalam hutan, terlihat sosok badan tergeletak di mulut hutan dengan tubuh yang mengenaskan. Kepala, tangan, dan kaki tidak menyatu dengan tubuhnya. Itu adalah jasad bocah yang kemarin menari, anak dari Aswangga. Warga sangat panik. Terlihat dengan jelas raut muka gelisah di wajah anak buah Aswangga. Namun ternyata ini baru permulaan. Setiap bulan purnama terdengar suara gamelan dari dalam hutan, dan satu persatu warga desa akan menari seperti kesetanan menuju hutan, dan dipastikan jasadnya akan muncul di mulut hutan pada pagi hari. Kami menyebut kutukan ini dengan nama gending alas mayit. Kondisi desa semakin hari semakin mencekam, seolah menunggu kapan giliran menerima kutukan itu, sampai akhirnya warga memutuskan untuk memanggil orang pintar dari desa lain. Pak, setelah ini desa kita akan aman kan? Tanyaku kepada bapak. Bapak kemudian menghela nafas seolah menunjukkan rasa kurang setuju. Belum, bapak sih kurang setuju, tapi di satu sisi bapak juga takut, jawabnya dengan setengah gelisah. Semenjak kejadian pertama, bapak selalu mengajak kami sekeluarga dan tetangga untuk rutin melakukan pengajian. Hal ini tidak cukup untuk menangkal kutukan ini. Namun bapak selalu bilang kalaupun kita tetap menjadi korban, setidaknya kita membawa bekal pahala dari hal baik ini. Malam mulai datang. Suara gending terkutuk itu mulai terdengar. Warga mulai berkumpul di mulut hutan. Terlihat seorang kakek tua berpakaian serba hitam sedang melakukan ritual di sana bersama seorang anak buahnya. Bu, itu ya orang pinternya? Tanyaku pada Bu Ratno yang juga berada di sana. Iya Sekar, tapi kok kelihatannya menyeramkan ya? Jawabnya. Orang pintar itu menyelesaikan ritualnya dan berdiri dengan perlahan. Ketemu, setan itu ada di hutan, ucap kakek tua itu. Biar tak seret ke sini. Dengan segera kakek tua berjalan ke dalam hutan dan membawa sebuah keris di genggamannya. Rasa tegang menyelimuti seluruh warga yang menunggu di mulut hutan. Cukup lama sampai akhirnya suara gamelan perlahan menghilang dari pendengaran kami. Pak, gak kedengeran lagi. Apa mbahnya berhasil? Tanyaku pada bapak. Namun bapak tidak menjawab.
Aku melihat bapak sedang membacakan doa-doa seolah belum yakin semuanya akan aman. Perlahan mulai terlihat kakek tua keluar dari dalam hutan. Ia berjalan dengan cara yang sangat aneh. Awalnya warga desa sedikit lega, namun semua itu berubah ketika suara gong muncul dari dalam hutan. Suara gong itu berbunyi berkali-kali dengan suara yang sangat keras seolah dipukul dengan amarah. Kakek tua itu tersentak, berdiri dengan kaku memiringkan lehernya kemudian memutar tubuhnya hingga patah dan tak bernyawa. Warga panik dan berteriak, namun kembali terdengar suara gending kutukan itu dengan suara yang keras dan cepat. Satu persatu warga di mulut hutan itu mulai menari dengan aneh. Mereka mengamuk menghampiri orang lain sambil menyakiti diri sendiri dengan mematahkan sendi-sendinya. "Sekar, lari!" Bapak segera menarikku dan berlari menjauh dari sana. Aku menoleh dan sudah hampir setengah warga menari dan cukup banyak yang sudah tergeletak di tanah dengan tangan yang tetap menyeret di tanah. Sisa warga yang masih selamat berlari berhamburan mencoba menyelamatkan diri. Kami berlari menuju rumah, namun suara gamelan itu masih saja terdengar. "Pak, panas pak!" Tubuhku mulai terasa panas seolah ada suatu hal yang memaksaku untuk menggerakkan badanku di luar kemampuanku. "Bu, tolong bu!" ucap bapak memanggil ibu dari dalam rumah. Ibu keluar dengan tergesa-gesa dan menghampiri kami. Tanganku mulai berputar dengan gemulai, namun aku masih bisa menahannya. "Pak, tolong pak, Sekar takut!" ucapku pada bapak. Bapak menyentuh kepalaku, membacakan doa dan sekuat tenaga menahan badanku untuk tidak bergerak. Rasa panas mulai menghilang perlahan. Aku mulai bisa mengendalikan diriku. Namun dari jauh terdengar suara teriakan warga menuju ke tempat ini. "Bu, ambil semua yang sudah kita siapkan," perintah bapak kepada ibu. "Bapak yakin?" ucap ibu dengan ragu. "Yang kita takutkan sudah terjadi, gak ada pilihan lagi bu," ucap bapak sambil memandang wajah ibu. Ibu melihat jauh ke arah desa dan melihat warga yang tengah kesetanan mulai mencapai tempat ini. Ia mengerti dan segera masuk ke dalam rumah. "Sekar, kamu dengerin bapak ya." Kali ini bapak memandangku dengan wajah yang serius. "Setelah ini kamu harus tinggalkan desa ini. Pergi sejauh mungkin sampai suara gamelan ini tidak terdengar," perintah bapak kepadaku. "Tapi bapak, ibu?" tanyaku dengan ragu. Ibu keluar dan membawakan sebuah tas yang isinya kebutuhanku yang telah disusun dengan rapi. "Bapak dan ibu akan tetap di desa, membantu sebisa mungkin," ucap ibu. Terlihat beberapa pria yang telah kehilangan kesadaran mulai menari ke arah kami. "Pergi Sekar, pergi, kamu harus selamat," ucap bapak yang segera membaca doa dan menghampiri pria-pria itu. Rasa panas mulai memasuki tubuhku lagi. Kutukan gending alas mayit ini sudah merasuki tubuhku. "Sekar, kamu harus pergi sekarang, cari orang ini. Mungkin dia bisa membantu menyelamatkan desa ini," ucap ibu sambil memberikan sebuah foto. Aku tak tahan lagi dengan rasa panas ini. Aku memeluk ibu erat-erat dan segera berlari menjauh dari suara gending itu. Gelapnya malam membuat aku terjatuh beberapa kali, namun aku tidak peduli. Yang terpenting aku harus menjauh dari suara ini. Sudah semalaman aku berjalan menjauhi desa. Matahari sudah mulai terbit. Suara gending alas mayit sudah tidak terdengar lagi. Malam ini aku selamat dari kutukan itu. Sebotol air yang sudah disiapkan oleh ibu di dalam tas hanya mampu sedikit menghilangkan rasa lelahku. Aku melihat foto yang diberikan oleh ibu. Terlihat seorang pria yang sedang berpose di atas puncak gunung. Aku membalikan foto tersebut dan tertulis sebuah nama. Dananjaya Sambara, Merapi, 6 Juni 2016. Agustus 2009. Lulus dari universitas ternama di Jogja merupakan mimpi yang menjadi kenyataan. Walaupun aku lulus hanya dengan nilai seadanya. Rasanya aku benar-benar semangat untuk memulai dunia baru, melupakan tugas-tugas semasa kuliah dan mulai bekerja. Sebenarnya Pak D sudah mengajakku untuk membantunya bekerja di sebuah pabrik gula. Namun aku berpikir tak ada salahnya sedikit refreshing sebelum mulai bekerja. Namaku Dananjaya Sambara, panggil saja aku Danan.
Hari ini aku berniat pergi mendaki ke sebuah gunung yang berdiri tegak di hadapanku saat ini, Merapi. Rama dan Yanto, kedua temanku ini memang maniak mendaki gunung. Selama masa kuliah mereka sudah mendaki lebih dari 10 gunung di Indonesia, mulai dari yang terpendek seperti Gunung Andong hingga ke puncak Mahameru. Tapi khusus kali ini kami memilih Merapi sebagai ucapan terima kasih karena indahnya pemandangan gunung ini selalu menemani masa-masa perjuangan kami. Kami berjalan dengan santai sambil menikmati pemandangan di sekitar sini. Danan, kamu kan katanya bisa lihat lembut, gak takut naik gunung begini? Katanya di gunung kan banyak. Tanya Rama dengan nada iseng. Halah Ram, makhluk halus itu ada di mana-mana. Kalau udah biasa ya kayak ngeliat orang asing aja, jawabku. Udah mau maghrib, jangan ngomong yang enggak-enggak, ucap Yanto dari belakang. 1 jam perjalanan mengantarkan kami ke pos 1. Untung saja langit belum begitu gelap, sehingga kami bisa melihat pemandangan beberapa gunung dari sini. Setelah sedikit mengambil nafas, kami melanjutkan perjalanan lagi berharap sebelum tengah malam kami sudah bisa sampai di Pasar Bubrah dan bermalam di sana sebelum menuju puncak. Tak terasa langit kini mulai gelap. Kami mengenakan perlengkapan untuk menerangi jalan yang kami tempuh. Aku melihat ke sekeliling. Nampak ada beberapa makhluk yang mengawasi kami. Danan, diam aja, gak usah cerita apa yang kamu lihat, ucap Rama memperingatkanku. Tak berapa lama hujan mulai turun dengan deras. Jarak pandang menjadi sangat terbatas, namun kami terus berjalan mengikuti jalur yang sudah terbentuk. Semua berjalan biasa saja, hingga jalan yang kami lalui berujung ke jalan setapak di pinggir jurang. Yanto, emang dulu jalurnya kayak begini? Tanya Rama pada Yanto yang pernah mendaki Merapi bersamanya. Aduh, aku gak ingat. Coba balik aja, jawab Yanto. Kami berbalik ke belakang, mencoba kembali ke jalur semula. Namun jalan yang kami lalui menghilang. Yang ada hanya jalan yang berujung pada jurang. Kok bisa begini? Danan, tadi kamu lihat kan jalannya? Ucap Rama kepadaku. Aku mengangguk dan melihat ke sekeliling. Aku merasa curiga dengan apa yang terjadi. Kita dikerjain, ucapku pada mereka. Terlihat makhluk jadi-jadian berbentuk seperti kera, berukuran seperti manusia dengan badan yang kurus mengawasi kami dari belakang Rama. Aku membacakan beberapa doa dan mantra pelindung, berharap bisa menghilangkan kami bertiga dari pengaruh gaib ini. Jalan yang kami lalui terlihat kembali. Dan jalur yang kami lihat sebelumnya berubah menjadi jurang yang sangat dalam. Namun sepertinya yang aku lakukan memancing perhatian makhluk-makhluk lain. Sepanjang jalan yang kami lalui dipenuhi oleh makhluk halus penunggu gunung ini. Lari Danan, kita kembali ke bawah, teriak Rama. Secepat mungkin kami berlari meninggalkan jurang itu. Namun kondisi tanah yang terlalu licin mengaburkan pijakanku dan menjatuhkan aku ke sebuah jurang yang sangat dalam. Danan, Danan! Teriak Rama terdengar dari jauh. Namun suara itu sayup-sayup menghilang bersamaan dengan kesadaranku. Mas, bangun mas! Terdengar suara perempuan mencoba membangunkanku. Rasa sakit masih terasa di kepala dan sekujur tubuhku. Namun aku tetap memaksakan untuk membuka mata. Ini di mana? Tanyaku pada perempuan yang mencoba membangunkanku. Sudah, tenang dulu, ini diminum, ucap perempuan itu sambil menyerahkan segelas teh hangat. Aku meminumnya sampai habis, terasa rasa haus yang amat sangat dari tenggorokanku. Masnya udah pingsan seharian, warga nemuin mas pingsan di hutan kemarin, jelas perempuan itu. Aku menyentuh dahiku yang ditutupi perban. Mulai teringat kejadian saat aku terjatuh ke dalam jurang. Kalau sudah bisa berdiri, ditunggu Pak Kades. Udah disiapin makanan di sana, ucapnya sambil menunjuk ke sebuah rumah. Aku mencoba berdiri, mencuci muka dan mencari baju ganti dari ranselku. Sejujurnya aku cemas dengan keadaan Rama dan Yanto. Mereka pasti mencariku selama pingsan. Permisi, ucapku memasuki sebuah rumah yang tadi ditunjukkan oleh perempuan yang membangunkanku. Monggo, masnya sudah sehat. Sini makan dulu, ucap seorang pria paruh baya yang menyambutku.
Aku menghampiri mereka. Dengan ramah sepiring nasi disiapkan dan diberikan kepadaku. Udah, kenalannya nanti dulu. Makan dulu saja. Pasti lapar kan? Lawang pingsan seharian? Ucap bapak itu. Njih, maaf ya pak, ngapunten. Jawabku sambil mengambil lauk yang terlihat begitu menggoda. Kulo nuwun, permisi. Suara wanita terdengar dari depan pintu rumah. Lasmini, sini ikut makan. Ucap sang pemilik rumah memanggilnya. Ternyata itu adalah perempuan yang tadi membangunkanku. Makan yang banyak ya mas, ucapnya sambil melempar senyum. Aku mengangguk dengan sedikit malu, namun sepertinya rasa lapar lebih berkuasa terhadapku. Saya kepala desa di sini, panggil saja Pak Kades. Sampai masnya benar-benar pulih, istirahat dulu saja di sini. Ucap pria itu dengan ramah. Matur nuwun pak, nama saya Danan. Memangnya ini di mana ya pak? Tanyaku pada bapak itu. Ini desa Windu Alit, pasti belum pernah dengar kan? Jawab Pak Kades. Iya pak, saya baru tahu ada desa di dekat posko pendakian. Lanjutku. Pak Kades mengernyitkan dahinya seolah merasa heran. Posko apa maksudnya Mas Danan? Tanya Pak Kades. Lah, saya terjatuh di jalur pendakian Merapi pak. Bukannya bapak nemuin saya di jalur pendakian? Tanyaku pada mereka. Lasmi dan Pak Kades saling memandang. Desa ini jauh dari posko pendakian manapun mas, apalagi sama kota. Kendaraan aja nggak bisa masuk sini. Tadi kami nemuin masnya di hutan perbatasan desa. Jelas Lasmini. Aku merasa heran dengan apa yang mereka katakan. Segera saja kuceritakan apa yang terjadi. Mereka terlihat heran karena jarak dari posko pendakian ke desa ini berpuluh-puluh kilometer jauhnya. Ya sudah, Mas Danan tinggal di sini dulu saja sampai pulih. Kalau sudah sehat, nanti kami antar. Ucap Pak Kades. Desa yang sungguh sangat damai. Terlihat warga-warga yang sangat ramah satu sama lain. Hawa yang sejuk dan pemandangan indah Gunung Merapi selalu setia menemani pagi setiap warga desa ini. Hanya saja di sini masih serba tradisional. Penerangan menggunakan lampu minyak dan bentuk rumah-rumah yang masih dari kayu merupakan pemandangan yang tidak biasa untukku. Pagi Mas Danan, ucap Lasmini memecah lamunanku di pagi hari. Pagi Mbak Lasmini, jawabku. Sepertinya senyum manis Lasmini akan tetap membekas selepas aku pergi dari sini nanti. Sudah 3 hari aku tinggal di desa ini, di sebuah rumah singgah yang sepertinya diperuntukkan untuk tamu yang mampir ke sini. Rasanya aku mulai merasa cukup nyaman. Aku pun mulai akrab dengan warga desa ini. Namun aku tidak mau membuat teman-temanku lebih khawatir lagi. Setidaknya besok aku harus sudah pamit. Seharian aku habiskan untuk berkeliling desa dan menyapa warga-warga di sini. Namun ada sedikit yang mengganggu indraku, yaitu sebuah hutan yang terletak di sudut perbatasan desa. Hari sudah mulai malam. Desa sudah mulai sepi oleh warga. Aku tetap menikmati suasana ini dari teras rumah sampai akhirnya aku memutuskan untuk istirahat. Belum sempat tertidur, suara ketukan berkali-kali terdengar di pintu rumah Pak Kades. Aku keluar mencari tahu apa yang terjadi. Terlihat perbincangan singkat antara warga dan Pak Kades. Ya sudah, coba panggil Pak Sardi juga, nanti saya menyusul. Aku keluar menghampiri Pak Kades penasaran dengan apa yang terjadi. Pak, ada apa ya? Tanyaku pada Pak Kades. Katanya ada anak kecil hilang, seperti ditarik sesuatu ke dalam hutan. Ucap Pak Kades. Mas Danan, saya kesana dulu ya, istirahat saja. Lanjutnya. Enggak pak, saya ikut, bantahku. Kami sedikit berlari menuju mulut hutan, tempat warga berkumpul. Terlihat warga sudah siap di sana dengan kentongan dan obor. Aku menerobos kerumunan dan melihat ke dalam hutan. Terlihat dari mataku 2 makhluk halus penjaga dengan kaki sepanjang hampir manusia dewasa menunggu di tengah gelapnya hutan itu. Namun sepertinya warga desa tidak sadar dengan keberadaan makhluk itu. Kita bagi 2, sebagian masuk dalam hutan dan sisanya berjaga di desa, ucap Pak Kades kepada warga. Aku berpikir sangat berbahaya apabila warga masuk ke dalam hutan. Bisa jadi anak yang diculik tadinya hanya umpan untuk mencari tumbal yang lain. Pak, jangan dulu, bahaya.
ucapku pada Pak Kades. "Terus kapan Mas Danan? Keburu anak itu kenapa-napa," ucap Pak Kades. "Jangan Pak, berbahaya. Bisa-bisa warga lain juga menjadi korban," jelasku pada Pak Kades. Namun Pak Kades tetap bersikuku untuk masuk. Namun aku tetap menghalanginya. "Kalau begitu, kita harus bagaimana Mas Danan?" tanyanya dengan menahan emosi. Aku menoleh ke arah hutan, mencoba mengamati apa saja yang ada di sana. "Biar saya yang mencari ke dalam, Pak," jawabku. Gak mungkin. Gak mungkin kita biarkan Mas Danan sendirian ke sana," tentang Pak Kades yang terlihat tidak setuju. "Gak sendirian, saya akan ikut ke dalam," terdengar suara dari seorang pria paruh baya yang baru datang. "Pak Sardi benar mau masuk sana?" tanya Pak Kades. Ternyata beliau adalah Pak Sardi, seorang yang dimintai tolong dipanggilkan oleh Pak Kades. "Jangan Pak, berbahaya. Kalau memaksa masuk lebih baik pagi hari, biar saya yang mencari tahu dulu kondisi di dalam," ucapku pada orang itu. Namun Pak Sardi tidak menghiraukan ucapanku, berjalan masuk ke mulut hutan dan membacakan doa-doa yang cukup panjang. Terlihat kedua makhluk penjaga di mulut hutan itu geram dan menghampiri Pak Sardi. Namun sebelum sempat sampai mendekat, kedua makhluk itu terbakar habis. "Mas, jadi ikut ke dalam," ucap Pak Sardi dengan menoleh ke arahku. Aku yang terkesima dengan apa yang dilakukan oleh Pak Sardi segera meminta obor dari warga dan berjalan masuk ke dalam hutan. Gelap, sangat gelap. Bila tanpa obor di tanganku, mungkin rasanya seperti menutup mata. "Pak, kok bisa segelap ini ya? Harusnya masih ada cahaya bulan," tanyaku pada Pak Sardi. "Entah Mas, berhati-hati saja," ucap Pak Sardi. Belum sempat menjawab perkataan Pak Sardi, kami terhenti oleh sebuah pemakaman tua yang tersusun terbukit-bukit dengan nisan yang hampir tak berbentuk. Yang membuat semakin mengerikan, terlihat seorang kakek tua bungkuk dengan rambut putih panjang terlihat bergerak merangkak di antara makam-makam. Kakek tua itu terlihat memakan sisa jasad-jasad yang sudah tidak berbentuk. Pak Sardi mencoba mendekat, namun makhluk itu menghampiri dan bersiap untuk memberikan perlawanan. "Pergi, urusanmu bukan dengan saya. Yang kamu cari ada di sana, kalau kamu berani," ucap makhluk itu. Kami mengerti, sepertinya memang bukan makhluk ini yang kami cari, tapi dia menunjuk ke sebuah sendang yang tak jauh dari tempat dia berada. Makam demi makam kami lewati. Sebuah gong tua besar mulai terlihat berdiri di antara sendang yang mengalirkan air berwarna hitam. "Hati-hati Mas Danan, makhluk itu terus memperhatikan kamu," ucap Pak Sardi. Dan benar saja, walaupun tidak mengikuti, makhluk itu terus memperhatikan ke arahku. Itu Pak, ada anak kecil di sana," ucapku pada Pak Sardi. Terlihat seorang anak balita tanpa pakaian tergeletak di tengah-tengah sendang. Terlihat air berwarna hitam mengalir melewati tubuh anak kecil itu. Aku segera melepaskan jaketku dan segera menghampiri bocah itu. Namun sebelum sampai ke sana, terlihat menyerupai wanita raksasa berjalan bungkuk dengan tangan dengan payudara yang menggelambir menahan bocah yang tak sadarkan diri itu. "Hati-hati Mas, sepertinya makhluk itu yang berniat jahat," ucap Pak Sardi kepadaku. Belum sempat menjaga jarak, tangan besar makhluk itu meraih wajahku dan menarikku. Pak Sardi segera bergegas membacakan doa dan mengayunkan tangannya. Terlihat cahaya putih menyelimuti kepalanya berhasil melepaskan cengkeraman makhluk itu. Setan itu berlari ke belakang dengan menyeret bocah kecil di tangannya. Kami mengikutinya, namun terdengar suara gong dipukul berkali-kali seolah memberikan isyarat. Kami berhenti tak jauh dari sendang dan mulai terlihat pemandangan yang sangat mengerikan di sekeliling tempat ini. Semua makhluk halus penunggu hutan memperhatikan kami dari balik pohon seolah mengikuti tanda dari suara gong tadi. Terlihat pocong dengan badan yang tidak utuh. Perempuan tua bergelantungan dengan tangan tanpa kaki di tubuhnya. Sepertinya mereka korban-korban pembantaian di zaman dulu. Mungkin saja jasad dan keberadaan mereka yang membuat air di sendang tadi menjadi hitam pekat. Sontak aku gentar. Begitu juga dengan Pak Sardi. Dendam makhluk-makhluk itu terlalu kuat. "Ini yang aku takutkan Pak. Anak itu hanya pancingan agar banyak warga masuk ke sini dan menjadi tumbal mereka," ucapku dengan gemetar.
Kalau kita bertarung sekarang, kita pasti mati, ucap Pak Sardi. Benar kata Pak Sardi, tidak mungkin kami melawan mereka semua. Satu persatu makhluk itu mendekat bersiap menghabisi kami. Pak Sardi kemudian membacakan mantra pembakar dan menyerang satu persatu demit di sana. Namun itu tidak cukup. Aku kemudian membacakan ajian pelindung dan berlari menerjang bocah kecil yang dibawa setan wanita itu. Tangkapanku berhasil. Segera ku angkat anak itu dan berlari secepat mungkin. Namun tidak lama pukulan besar menghantamku dari belakang. Aku terjatuh. Pak Sardi menghampiriku dan mencoba melindungi dengan doa-doa yang dia baca. Namun ilmu Pak Sardi pun tidak cukup kuat. Karena tangan-tangan makhluk buas mulai merobek tubuh kami. Rasa sakit menjalar di seluruh tubuhku. Terlihat setan wanita mengambil batu besar bersiap menghantamkannya ke arahku. Sakit, sangat sakit. Aku menutup mata, seolah pasrah dengan apa yang terjadi. Aku pikir ini adalah akhirnya. Tapi tiba-tiba mendadak semua serangan itu terhenti. Pak Sardi dengan tubuh yang penuh luka mencoba berdiri dan melihat apa yang sedang terjadi. Kakek tua bungkuk berambut putih di pemakaman tadi menghampiri kami. Demit-demit yang menyerang kami mundur perlahan seolah ketakutan. "Bocah asuh, siapa namamu?" tanya kakek tua itu kepadaku. Danan Jaya Sambara," jawabku dengan lemah. "Sambara, orang-orang bodoh yang tidak sayang dengan hidupnya." Aku tidak mengerti dengan apa yang ia bicarakan. "Pulang, setan-setan ini biar menjadi urusanku," perintahnya kepadaku. "Tapi mbah ini siapa?" tanyaku dengan penasaran. "Tidak usah banyak bicara, jaga saja keris Raga Sukma yang kamu pegang," ucap kakek tua itu. Pak Sardi terheran dengan apa yang terjadi, namun ia segera membantuku berdiri dan meninggalkan hutan ini. Keris Raga Sukma, bagaimana kakek itu tahu tentang keris yang tersimpan di sukmaku? Sekilas aku menoleh. Terlihat kakek tua itu tertawa seperti orang gila melompat dari pohon ke pohon, membasmi setan-setan itu dengan sangat brutal. Kini matahari mulai terlihat. Hanya sebagian warga desa yang masih menunggu di mulut hutan. Warga terlihat lega setelah mengetahui kami dan anak yang kami culik selamat dari hutan. Tidak banyak yang kami ceritakan ke warga tentang apa saja yang terjadi di dalam hutan. Bapak nggak apa-apa?" tanya seorang anak wanita yang berlari menghampiri Pak Sardi. "Bapak tidak apa-apa, Sekar, cuma luka sedikit," jawabnya dengan melemparkan senyum kepada anaknya itu. Walaupun aku tahu luka Pak Sardi juga cukup serius. Aku pun memutuskan untuk istirahat semalam lagi dan pulang keesokan hari. Barang dan perlengkapanku sudah siap. Terlihat beberapa warga sudah siap mengantarkan aku ke kota. "Pak Sardi, Pak Kades, saya izin pamit dulu ya. Maaf sudah merepotkan," ucapku berpamitan. "Mas Danan, terima kasih sudah banyak membantu warga desa di sini. Sering-sering mampir ya Mas," ucap Pak Kades. "Iya Pak, semoga saya bisa mampir lagi ke sini. Toh saya masih ingin mendaki ke puncak Merapi," balasku pada Pak Kades. Ingatanku kembali teringat akan hutan dan sendang dengan air yang begitu hitam. Cepat atau lambat, tempat itu pasti akan menjadi bencana untuk desa atau bahkan lebih besar lagi. Aku berpamitan dengan meninggalkan desa terpencil di lereng kaki Gunung Merapi yang menyimpan banyak sekali misteri ini, Desa Windu Alit.